Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Danang Khairul Umam dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Pamulang. Oke, pada pertemuan hari ini semoga teman-teman mahasiswa Universitas Pamulang dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dimanapun berada. Oke, dalam pertemuan kali ini untuk mata kuliahnya itu adalah Bapak akan menjelaskan terkait dengan pembukuan dan software akuntansi. Oke, kita lanjut ke pertemuan yang pertama. Oke, jadi pertemuan yang pertama itu adalah pembukuan fungsi dan fitur Akhirat Online. Dan kebetulan kita menggunakan adalah softwarenya itu adalah Akhirat Online gitu. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan untuk periode tahun pajak yang berjalan. Oke, untuk laporan keuangan tersebut itu ada 5 macam. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan modal, catatan atas laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, kemudian menurut Otoritas Jasa Keuangan, pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berisi setiap transaksi, baik pengeluaran maupun pendapatan. Jadi fungsinya itu adalah untuk pengambilan keputusan oleh manajemen, baik sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi untuk pembukuan itu tersendiri sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, selanjut. Nah, terkait dengan pembukuan, jadi pembukuan dalam perusahaan bisnis adalah dasar dari sistem akuntansi. Jadi seluruh perusahaan baik skala kecil, menengah atau yang sudah besar pasti akan melakukan namanya pembukuan. Pembukuan dalam perusahaan bisnis adalah dasar dari sistem akuntansi itu sendiri. Kemudian semua jenis bisnis baik skala kecil, menengah, ataupun besar, pasti atau perlu untuk membuat yang namanya pencatatan keuangan. Oke. Kemudian, pencatatan terkait dengan keuangan bisnis sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis dan pengambilan keputusan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Contohnya kalau misalnya pihak internal itu adalah keputusan manajemen untuk perusahaan yang akan datang. Kemudian untuk pihak eksternal adalah baik untuk investor, pemerintah untuk kebijakan pajak, kemudian adalah calon penanam modal tersebut. Oke. Kemudian melakukan pembukuan dapat melihat kondisi keuangan bisnis. Jadi melalui pembukuan dapat melihat kondisi keuangan bisnis, apakah perusahaan itu mengalami keuntungan atau kerugian, dan informasi perusahaan lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Jadi sangat penting itu. Oke, lanjut ke next berikutnya. Jadi latar belakangnya itu adalah seiring kemajuan teknologi yang sangat pesat, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan juga sudah tersentuh oleh teknologi. Banyak aplikasi dan software pembuatan laporan keuangan. Contohnya seperti IOP, kemudian Zahir, kemudian SAP, kemudian Oracle, kemudian Accurate, dan lain sebagainya. Oke. Jadi software tersebut dapat melakukan pekerjaan dari pembuatan bukti transaksi. Nah, apa aja sih bukti transaksi tersebut? Contohnya adalah kwitansi, kemudian invoice, dan dokumen keuangan lainnya. Oke. Kemudian untuk penggunaan software tersebut adalah tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi sangat mudah, efektif, dan efisien. Digunakan oleh bagi pihak-pihak manajemen yang berlatar belakang itu bukan dari akuntansi, agar dapat menggunakannya dengan sangat mudah gitu.
Kemudian dari beberapa software akuntansi yang ada, kita mengambil salah satunya saja software untuk pembuatan laporan keuangan, yaitu Accurate Online. Nah, untuk Accurate Online tersebut itu ada dua versi. Yang pertama Accurate Desktop dan Accurate Online. Gitu. Keuntungan dari Accurate Online itu sangat banyak, yaitu yang pertama kita bisa melakukan login baik menggunakan handphone, tab, laptop, dimanapun, kapanpun, selama masih ada jaringan internet yang stabil gitu. Dan untuk Accurate Online ini sangat dianjurkan atau disarankan untuk UMKM yang skala kecil dan menengah, karena untuk dari harganya juga sangat terjangkau. Jadi sangat membantu UMKM yang dalam proses bisnisnya menjalankan usahanya. Oke, lanjut ke next berikutnya. Oke. Untuk konsep Accurate sendiri itu ada 4 konsep yang Bapak bagi. Yang pertama itu adalah informasi perusahaan. Ya. Maksudnya informasi perusahaan itu adalah pertama kali kita memasukkan nama perusahaan, nomor telepon, alamat perusahaan, dan informasi perusahaan yang lainnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah persiapan data perusahaan. Maksudnya persiapan data perusahaan itu adalah fitur-fitur apa aja sih yang nanti akan kita masukkan ke dalam Accurate Online tersebut. Yang pertama ada fitur penjualan, kemudian fitur pembelian, selanjutnya fitur persediaan, kemudian fitur umum atau fitur dasar perusahaan, dan akun perkiraan. Tuh. Kemudian yang paling penting itu adalah transaksi keuangan. Maksud transaksi keuangan sendiri itu adalah bagaimana sih kita dalam mengerjakan transaksi keuangan itu dalam modul pembelian, modul penjualan, kas dan bank, dan perpajakan itu. Kemudian dari ketiga step sebelum yang sudah Bapak jelaskan, nanti akan menghasilkan laporan keuangan gitu. Laporan keuangan yang bisa digunakan oleh pemegang kepentingan dalam pengambilan keputusan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, lanjut ke next berikutnya. Oke, untuk pendaftarannya pun juga sangat mudah gitu. Seperti kita mendaftarkan email gitu. Pengguna cukup hanya mengklik web accurate.id, kemudian klik daftar, dan cukup mengisi nama lengkap, nomor handphone, email yang aktif untuk verifikasi data. Nanti apabila sudah dapat verifikasi data, nanti akun tersebut sudah jadi dan sudah bisa digunakan dalam menggunakan Accurate Online gitu. Dan kita bisa menggunakan untuk yang free trial untuk pertama kali percobaan. Oke. Dan kelebihan dari Accurate Online tersebut ialah dapat mengekspor transaksi-transaksi ke bentuk CSV yang dapat diimpor ke aplikasi e-faktur pajak. Gitu. Jadi sangat memudahkan bagi tim pajak untuk dalam pelaporan perpajakannya. Gitu. Dan yang berikutnya adalah sudah terkoneksi dengan SmartLink e-banking. Jadi sudah bekerja sama dengan bank-bank swasta yang ada di Indonesia untuk mendapatkan laporan atau data terkini terkait dengan rekening koran tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan dari pertama kali kita untuk pendaftaran. Klik yang coba gratis. Gitu. Apabila nanti kita sudah punya akun, berarti kita sudah tinggal login saja. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh hasil dari tampilan yang nanti akan kita isi, yaitu ada nama kita, nomor telepon, alamat email, password, dan klik daftar. Kemudian setelah sudah berhasil, nanti ada email verifikasi ke email kita. Nanti kita sudah bisa melakukan yang namanya login ke dalam Accurate Online. Nah, kemudian nanti klik untuk membuat database. Dan nanti pada saat pembuatan database, kita pilih yang komersil, kemudian masukkan nama kita, masukkan warna backgroundnya, kemudian klik logo database-nya, lalu disimpan. Nah, nanti apabila sudah berhasil, nanti akan muncul database yang sebelumnya kita sudah buat, gitu. Nah, untuk contoh kasus yang pertama, ya, ini ada informasi perusahaan. Jadi dari 4 step yang merupakan konsep Accurate ini merupakan step yang pertama, yaitu informasi perusahaan.
yang berisi terkait dengan nama perusahaan, level distribusi, bidang usaha, nomor telepon, nomor fax, email, kemudian tanggal mulai atau tutup buku, kemudian periode akuntansinya. Biasanya kalau untuk periode akuntansi itu di bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian alamat perusahaan, kemudian kotanya dan kode pos yang nanti akan kita masukkan ke dalam pendaftaran di Accurate Online. Lanjut. Dah. Ini merupakan tampilan untuk informasi perusahaan. Kita masukkan sesuai dengan informasi perusahaan yang sebelumnya yang sudah Bapak tampilkan. Oke. Kemudian lanjut. Nah, untuk step yang pertama itu adalah memasukkan fitur dasar, dan fitur dasar itu ada 3 poin. Tapi ini tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan tersebut ya, gitu. Karena kebetulan sini ada 3 poin yang fitur dasar yang harus diisi sesuai dengan keperluan dan kepentingan kita dalam pembuatan laporan keuangan di dalam Accurate, yaitu yang pertama adalah beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD atau Singapura Dollar dalam bertransaksi dengan perusahaan. Jadi perusahaan itu menggunakan mata uang asing intinya. Jadi kita klik untuk yang poin ini, kemudian kita tambahkan untuk yang kaca pembesarnya ini, kemudian kita klik untuk Singapura Dollar sesuai dengan contoh soal yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu adalah perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN gitu. Jadi kita klik langsung yang poin ini. Kemudian untuk yang poin yang terakhir adalah aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Berarti kita mengakui aset perusahaan. Oke, berarti kita klik untuk yang poin ini. Nah, apabila dari poin yang terakhir itu tidak di checklist atau lupa, nanti pada saat tampilan Accurate itu nanti nggak akan muncul aset perusahaannya. Karena apa? Karena kita tidak mengaktifkannya gitu. Oke, lanjut ke fitur penjualan. Oke. Dari fitur penjualan ini ada 5 poin yang harus kita isi atau kita sesuaikan dengan contoh soalnya. Yang pertama itu adalah penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Berarti kita checklist yang pertama. Oke, kemudian yang kedua itu adalah fitur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak. Jadi kita mengakui terkait dengan retur penjualan. Berarti kita checklist yang sini. Oke. Kemudian yang poin ketiga itu adalah perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Jadi kita mengakui kalau ada komisi salesman. Berarti kita aktifkan fiturnya dengan cara mengklik yang poin ini. Oke. Kemudian poin yang terakhir itu adalah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Oke. Berarti kita checklist yang di sebelah sini. Oke. Itu untuk fitur penjualan. Lanjut kita ke fitur pembelian. Oke, kalau di fitur pembelian itu ada 3 poin, ya. Dan ada 3 poin juga di jawabannya. Berarti kita checklist di keseluruhannya. Yang pertama itulah bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan. Kemudian bagian accounting membuat PO. Oke, kemudian dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya yaitu fitur persediaan. Oke, untuk fitur persediaan itu ada 3 yang harus kita checklist atau kita aktifkan. Yang pertama itu adalah gudang yang dimiliki perusahaan itu ada 2, yaitu gudang depan dan gudang belakang. Berarti kita checklist yang di poin ini. Dan kemudian perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Oke, kita checklist juga sebelah sini. Kemudian terakhir itu adalah metode perhitungan nilai persediaan. Kita menggunakan FIFO. Oke. Untuk informasi, di Accurate ini sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena dia tidak mengakui untuk perhitungan biaya persediaan menggunakan LIFO. Karena LIFO itu adalah sudah tidak diakui atau tidak relevan lagi untuk digunakan di Indonesia. Karena kalau di perpajakan itu bisa memperkecil untuk labanya. Jadi untuk pembayaran pajak itu jadi
kecil gitu. Jadi sudah tidak diakui di Indonesia, sudah tidak relevan dan tidak memberikan hasil yang sebenarnya, seperti itu. Oke, lanjut ke akun perkiraan. Oke, di akun perkiraan ini, di contoh soalnya itu adalah perusahaan akan menggunakan daftar akun yang dimiliki. Oke, karena kita sudah memiliki database yang nanti akan kita import ke akun-akunnya ya, jadi kita tidak perlu untuk menggunakan akurat otomatis ya, data akurat otomatis yang dari accurate-nya. Jadi kita menggunakan data yang dari kita, yang dari Excel-nya. Oke, yang nanti kita akan import gitu. Berarti kita tidak di checklist atau di unchecklist gitu. Kemudian kita klik selesai. Oke, jadi nanti akan muncul tampilan seperti tampak pada layar seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk dari fungsi dan pengenalan fitur-fitur Accurate Online. Untuk selanjutnya nanti kita bisa masuk ke pertemuan yang kedua. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.